Bab 3516. Mengorosi formasi. Dalam pandangan Redilong, di bawah serangan semacam ini, ditambah lagi Eric Kin terluka parah dan hampir mati. Dan setelah kematian Eric Kin, giliran berikutnya adalah dirinya. Adapun apa yang dikatakan Eric Kin bahwa sebelumnya dia terdorong mundur dan muntah darah hanya dianggap pemanasan, itu konyol dan Redilong tidak percaya sama sekali. Bang. Tapi kemudian, anehnya, Redilong tidak mendengar suara Eric Kin diremukkan atau bilah angin terkoyak, melainkan dua suara keras seperti guntur. Kemudian, tidak ada suara. Apa yang telah terjadi? Redilong membuka matanya dengan heran dan kemudian wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan mulutnya hampir jatuh ke tanah. Hanya ada di udara. Pada saat ini, kedua sosok itu seperti karung pasir yang rusak, meluncur ke tanah dan di sepanjang jalan, darah terus-menerus menyembur keluar dari kedua tubuh, membuat langit tampak menghujani darah. Namun, sosok yang terluka parah itu bukanlah Eric Kin, melainkan kultivator mata tiga dan temannya. Kultivator mata tiga terkaget, siapa yang melakukannya? Redilong mengangkat kepalanya lagi dan tiba-tiba menyadari bahwa Eric Kin melayang di udara saat ini dan cahaya emas menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti dewa perang. Lengannya terus-menerus melambai dan tinju emas terbang ke samping seperti tetesan hujan, terus-menerus mengenai dua kultivator yang jatuh, menyebabkan tubuh mereka bergetar dan menyemburkan lebih banyak darah. Dengan kekuatan tubuh Taois Eric Kin dan terbukanya semua lubang ilahi, bahkan jika jurus tinju sage yang lama tidak digunakan, tetap bukan lawan keduanya. Kami mengakui kekalahan dan menyerah. Dengan dentuman keras, mereka mendarat dengan keras di tanah dan Eric Kin akhirnya menghentikan serangannya. Kultivator mata tiga meraung kesakitan, mulutnya menyemburkan darah seperti air mancur dan terus berbicara, karena takut terlambat. Dia memandang Eric Kin dengan ngeri dan kepalanya masih sedikit pusing. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa Eric Kin yang sebelumnya terluka parah bisa muncul di hadapannya seperti hantu dan pukulan itu membuatnya nyaris meremukkan tulangnya. Namun, yang membuat kultivator mata tiga itu semakin hancur adalah temannya tidak mengeluarkan suara. Setelah melihat, dia menyadari bahwa kultivator pendek itu pingsan oleh Eric Kin. Dengan begitu, orang ini tidak memiliki cara untuk mengakui kekalahan. Apakah karena dia yang menyerah tidak akan diakui oleh penatuaku? Kehebohan juga terjadi di lokasi kejadian. Situasi di atas panggung pertandingan tiba-tiba berubah dan kemenangan dan kekalahan terbalik dalam sekejap. Ini di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Eric Kin yang tampaknya terluka parah, hanya dua lompatan dan pukulan sederhana, meledakkan dua kultivator yang memiliki keuntungan sebelumnya, tetapi malah membuat mereka terluka parah dan menyerah. Apa-apaan ini Dewa Pedang Jiushu, aku tidak mengerti. Itu benar, bukankah dia seorang kultivator yang mengandalkan kekuatan pupet? Mengapa aku merasa bahwa tubuh Taoisnya juga sangat kuat? Mungkinkah manipulasi pupet hanya penyamarannya saja, tapi kekuatan sebenarnya dari orang ini adalah tubuh Taois? Mata tiga, sampah ini, menyebabkanku memilih taruhan harta yang salah dan kali ini aku kehilangan banyak uang. Namun, Dewa Pedang Jiushu ini juga aneh. Dia menamakan dirinya Dewa Pedang begitu sombong, tetapi ternyata menggunakan pupet dulu, lalu diikuti oleh tubuh Taois yang kejam. Tidak ada hubungannya dengan pedang abadi sama sekali. Di luar arena pertandingan, terjadi banyak diskusi di antara para kultivator dan dalam pertarungan berdarah itu, dia tidak ingin membuang waktu untuk melakukan hal tidak berguna. Setelah Eric Kin turun, dia langsung berdiri di tepi panggung pertandingan.
Redilong, kamu baik-baik saja. Eric Kin berkata kepada Redilong yang belum kembali kesadarannya. Teman seiman Kin, kita menang. Aku tidak bermimpi setelah aku terbunuhkan. Redilong menggosok matanya dengan tak percaya. Dia merasa bahwa pertempuran ini berubah terlalu cepat, kondisinya terlalu naik turun. Pertama, Penatuaku tiba-tiba mengumumkan larangan Puppet, yang memenuhi hatinya dengan ketakutan. Kemudian, Eric Kin tiba-tiba dipukuli dan memuntahkan darah, yang membuat suasana hatinya turun ke bawah, hampir putus asa. Tetapi ketika dia merasa situasinya sudah berakhir, dalam beberapa tarikan napas yang dia tunggu dan memejamkan mata, itu seperti mimpi dan situasinya tiba-tiba berbalik. Aku sudah memulihkan tubuhku. Bagaimana mengurus keduanya terserah padamu. Eric Kin tersenyum, seolah-olah dia sedang beristirahat dan berdiri di tempat dengan mata terpejam, tetapi sebenarnya dia mulai diam-diam menjalankan Spirit Transformation Divine Water yang menuju ke formasi di bawah. Oke, serahkan ini padaku. Mata Redilong menyala dan dia menoleh untuk melihat kultivator mata tiga yang batuk darah di tanah tidak jauh dan tidak bisa menahan perasaan sangat bersemangat. Di dunia ini, apakah ada yang lebih baik daripada membalas dendam dan menginjak kepala musuh? Meskipun si mata tiga itu tidak terluka parah oleh dirinya sendiri, tetapi Eric Kin adalah temannya yang bertarung dengannya. Apa perbedaan antara terluka parah dan dirinya sendiri? Melihat bahwa Redilong berwajah buruk dan datang dengan pedang abadi, kultivator mata tiga itu gemetar panik dan merangkak mundur dengan putus asa. Penatuaku, aku mengaku kalah, biarkan aku keluar, masuk dan selamatkan aku. Saat merangkak, kultivator mata tiga meminta bantuan di luar formasi, dengan ekspresi suram di wajah penatuaku. Namun, penatuaku hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan terbang menjauh. Kakak Redilong, tidak, kakek Long, kamu dan aku adalah kenalan lama. Kamu harus memaafkan orang lain. Beri aku kesempatan dan aku akan membalasnya di masa depan. Melihat bahwa tidak ada harapan lagi, kultivator mata tiga itu menoleh, tersenyum dan memohon belas kasihan kepada Redilong. Mata tiga, bukankah kamu masih sangat sombong sebelumnya? Bukankah kamu ingin membunuhku tadi? Redilong mencibir dan semakin dekat dengan pedangnya. Gila, sekarang kamu baru tahu memohon belas kasihan, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Sambil mengatakan itu, Redilong menendang kultivator mata tiga. Jika bukan karena teman seiman Dewa Pedang yang hebat, saat dia sudah mati, akulah yang jatuh ke tanah memohon belas kasihan dan dengan karaktermu, kamu tidak akan pernah membiarkanku pergi, jadi kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi. Tepat ketika Redilong hendak membalas dendam, Eric Kin telah mengeluarkan setetes Spirit Transformation Divine Water dari botol porselen dan diam-diam mengalir ke arah di bawah telapak kakinya. Tracer Taois, mari kita lupakan hal sebelumnya. Aku akan bertanya lagi, Spirit Transformation Divine Water ini pasti tidak apa-apa, kan? Setelah mengalami kerugian sebelumnya, kali ini Eric Kin mau tidak mau memastikan dengan transmisi suara. Jika Spirit Transformation Divine Water tidak mudah digunakan, dia benar-benar memiliki niat untuk menelan Tracer Taois hidup-hidup. Teman seiman, yakinlah, Spirit Transformation Divine Water ini, aku berani menjaminnya dengan hidupku, sama sekali tidak ada masalah. Tracer Taois bersumpah kali ini. Dia masih memiliki keyakinan mutlak dalam mengidentifikasi harta karun, meskipun Spirit Transformation Divine Water jarang ada, apa yang dia miliki sepenuhnya asli.
Spirit Transformation Divine Water itu secara bertahap mengalir ke bagian bawah kaki Eric Kin dan di bawah penutup tubuh Eric Kin. Dia bersentuhan dengan pola formasi di bawah. Eric Kin sudah duduk bersila saat ini, berpura-pura memulihkan diri dari cedera sebelumnya. Pada saat yang sama ia menggunakan mata dewa dan melihat semua pola dewa dari formasi di bawah tubuhnya. Spirit Transformation Divine Water tidak berwarna dan tidak berbau dari luar, seperti air murni, membuat orang tidak melihat keanehan sedikit pun. Namun, tepat setelah itu menyusup ke tanah, ada perubahan langsung. Seolah secara naluriah merasakan adanya pola formasi, setetes Spirit Transformation Divine Water ini tiba-tiba menyebar, seperti benih yang bertunas, dengan puluhan ribu akar bersambung.